Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS terpadu yang tentunya bagi kalian adalah pertemuan perdana di Madrasah Sanawiyah ini. Perkenalkan, nama saya Tatan Bustanul Arifin, memegang mata pelajaran IPS terpadu. Baiklah langsung saja kepada materi yang pertama, bab 1 tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Pengertian ruang. Di sini pembahasan yang pertama, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Apa sih pengertian konsep ruang? Ruang adalah sebuah tempat pada permukaan bumi, baik itu dengan secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluknya. Makhluk dalam hal ini yaitu makhluk hidup. Maka di sini yang disebut dengan konsep ruang bisa diisi oleh bumi, daratan, bisa saja oleh air. Untuk selanjutnya, yang dimaksud dengan pengertian interaksi antar ruang. Pengertian interaksi antar ruang ialah suatu cara dalam mengelola ruang dengan berdasarkan potensi, juga permasalahannya, dan tentu berkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang yang terdapat di sekitarnya. Maksudnya apa? Yang dimaksud dengan interaksi antar ruang. Contoh, interaksi ruang yang dimana di nelayan itu berbeda dengan ruang yang ada di pegunungan. Potensi yang ada di pesisir pantai dan potensi yang ada di pegunungan itu berbeda. Kalau potensi di pesisir pantai itu tentunya kita maklumi itu keberadaannya dengan produksi air, produksi garam, produksi ikan, dan seterusnya. Kalau di pegunungan itu produksi atau potensinya itu sumber daya alam yang dihasilkan itu tentang palawija. Nah, ini maksud dengan interaksi antar ruang, yaitu dari satu ruang ke ruang yang lainnya itu saling membutuhkan. Yang tentunya orang yang berada di pesisir pantai membutuhkan yang namanya palawija. Sebaliknya, dari orang-orang di pegunungan, dia pun sama membutuhkan yang namanya ikan. Maka di sini ada yang namanya pertukaran antara warga atau penduduk di pesisir pantai dengan penduduk yang berada di pegunungan. Yang dimaksud dengan interaksi antar ruang seperti itu. Untuk selanjutnya, berkaitan dengan syarat-syarat yang terjadinya interaksi antar ruang. Di sini harus saling melengkapi. Nah, yang maksud dengan saling melengkapi apaan? Ya tentunya wilayah A yang dimaksud dengan pesisir pantai tadi bisa dikatakan wilayah B pegunungan. Ini saling melengkapi dari kebutuhan masing-masing para penduduknya. Nah, yang tadi terpenuhi dengan orang pesisir pantai itu terpenuhi dengan palawijanya. Sebaliknya di penduduk di pegunungan terpenuhi dengan ada ikannya, atau ada garamnya, dan seterusnya. Ini saling melengkapi. Syarat berikutnya yaitu kesempatan antara. Maksud dengan kesempatan antara di sini produk-produk yang tadi ini tentunya mempunyai alternatif dalam hal mendapatkan ekonomi. Nah, ini pun ekonominya bisa berkembang dari potensi yang dari hasil penjualan dari warga, dari masyarakat
pesisir pantai pun ya sama, ekonominya pun berkembang. Dan terakhir yaitu kemudahan transfer. Kemudahan transfer yaitu dibutuhkanlah yang namanya alat transportasi dengan infrastruktur yang lancar. Ini tentunya mendukung daripada interaksi antar bank tadi. Untuk selanjutnya kaitan dengan pembahasan yang lain yaitu tentang letak dan luas Indonesia. Letak dan luas Indonesia. Indonesia ini berada di Asia Tenggara. Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Oleh karenanya Indonesia mempunyai iklim tropis atau panas. Ini mempengaruhi daripada tumbuhan, persebaran tumbuhan dan hewan. Indonesia diapit oleh dua benua. Indonesia diapit oleh dua benua Asia dan benua Australia. Dan Indonesia pun diapit oleh dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Supaya kita tahu letak astronomis Indonesia ini berada dalam 6 derajat lintang utara sampai kepada 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai pada 141 derajat bujur timur. Ini letak astronomisnya. Yang tentunya ini mempengaruhi juga yang namanya kondisi alam di Indonesia ini. Sementara Indonesia berbentuk kepulauan yang pulaunya berjumlah 13.644 pulau, besar dan kecil. Sekali lagi, jumlah pulau di Indonesia yaitu 13.644 pulau. Yang dulu ya waktu kecil itu jumlahnya 13.677. Sekarang berkurang. Kenapa? Karena adanya global warming, pemanasan secara global. Kemarin ramai sampai sekarang. Kenapa? Intensitas air laut bertambah, naik, sehingga banyak sekali pulau-pulau yang tertutup oleh lautan. Kenapa bertambah intensitas? Karena di kutub utara, kutub selatan ini mendapatkan global warming, pemanasan global, sehingga mencair tuh salju-salju tersebut, sehingga tambahlah yang namanya intensitas air laut. Barangkali itu sekedar tahu saja ya, walaupun sebentar, sekilas. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Untuk selanjutnya kalian boleh melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas di LKS halaman 12. Di sana ada 20 soal PG atau multi choice. Kalian kerjakan saja 10 soal di kertas lembar, nanti dikumpulkan di bagian kurikulum. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.